Este potestate diaboli. Halo Bujang Gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Ya, di video kali ini aku akan ngalurin film horor. Bagi aku pribadi, film ini film horor paling menakutkan. Asli serem, The Conjuring, yang dirilis pada tahun 2013 ini dan disutradarai oleh James Wan. Ya, tahu sendiri gimana Om James Wan buat film. Jangankan film horor, film action aja dibuatnya mirip dengan film horor. Bercerita tentang sebuah keluarga yang baru pindah ke rumah barunya. Namun di sana mereka justru diteror oleh hantu penunggu rumah tersebut. Belum lagi film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Ya tahu sendiri lah kalau film kisah nyata terasa banget horornya. Tanpa berbasa-basi di awal, kita langsung saja. Putus cinta, itulah biasa. Putus kabel, pecah disambung. Putus tali rem, matilah gitu. Cukup udah bercukup, pempek tengah dua. Payu diaturi, alur ceritanya. Ed dan Lawrence sejak tahun 1960 begitu dikenal dengan sebutan penyidik paranormal atau dalam bahasa kitanya dukun. Lawrence sendiri merupakan seorang penyidik yang berbakat, sedangkan Ed adalah satu-satunya demonologis yang diakui oleh banyak gereja. Sudah banyak kasus yang telah mereka tangani dan banyak juga orang-orang yang mereka bantu dalam fenomena mistisnya. Namun ada kasus yang begitu berbahaya bagi mereka berdua. Dan hingga detik ini mereka berdua merahasiakan kasus apa itu. Dan mereka menganggap bahwa kasus tersebut sangatlah berbahaya. Dan inilah The Conjuring. Known simply as Ed and Lorraine Warren. Dan kisah akan berfokus dengan sebuah keluarga. Ada si ayah bernama Roger, si ibu bernama Caroline, bersama 5 anak perempuan yang bernama Andrea, Nancy, Christine, Cindy, dan April. Mereka bertujuh pun terlihat baru pindah ke rumah barunya. Dan lokasi rumah mereka berada tepat di samping danau dan hutan di sekelilingnya. Saat mereka beres-beres, mereka pun sadar bahwa si bungsu yang bernama April sedang bermain di pinggir danau di bawah sebuah pohon besar. Dan ternyata April menemukan sebuah mainan anak-anak di pohon tersebut. Dan dia justru membawa pulang mainan tersebut. Satu lagi mereka juga membawa seekor anjing peliharaan. Yang mana si anjing tersebut sama sekali tidak mau masuk ke dalam rumah. Sampai sini kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa di rumah tersebut ada sesuatu yang tidak beres. Saat malam, anak-anak mereka pun sedang bermain petak umpet. Namun tiba-tiba mereka pun tanpa sengaja membuka sebuah pintu menuju basement. Yang nampaknya dengan sengaja ditutup oleh pemilik sebelumnya. Karena penasaran, lantas Roger pun memeriksanya. Saat di bawah, Roger sama sekali tidak menemukan apapun. Hanya saja, dia menemukan begitu banyak sarang laba-laba. Lantas, Roger pun kembali ke atas dan menaruh korek apinya di tangga tersebut. Saat akan tidur, mereka pun dibuat heran tatkala melihat si anjing yang tidak berhenti menggonggong dan tidak mau masuk ke rumah. Tak mau diambil pusing, mereka berdua pun lebih memilih untuk berkayuan, kemudian tidur. Saat bangun, Caroline pun dikejutkan dengan sebuah lebam di kakinya. Yang padahal dia sadar betul bahwa mereka berdua berkayuan gak hardcore-hardcore amat. Kemudian Caroline pun membangunkan anak-anaknya. Dan Andrea mengeluhkan tentang bau busuk di kamar mandinya. Tetapi setelah dipasangi setel jeruk, baunya sekarang hilang. Tak hanya itu, saat di lantai bawah, Caroline pun dibuat bingung. Lantaran ia melihat bahwa semua jam mati tepat di jam 3:07 pagi. Tak mau berpikir negatif, Caroline pun menganggap bahwa baterainya sudah habis. Roger sendiri terlihat sedang membersihkan ruang bawah tanah yang semalam ia temukan. Dan Roger hanya menemukan beberapa barang antik yang sudah tidak berfungsi lagi. Saat ingin buat kopi, tiba-tiba April pun menanyakan tentang anjing peliharaan mereka. Caroline pun meminta April untuk memeriksanya di luar. Lalu yang terjadi...
Stopped at 307 and so did the one in the hallway. Ternyata anjing mereka sudah mati yang entah karena apa penyebabnya. Adegan pun beralih ke rumah Ed dan Lauren. Ternyata mereka berdua memiliki sebuah gudang yang dimana isinya merupakan benda-benda yang mereka dapatkan dari kasus-kasus supranatural yang mereka selidiki sebelumnya. Tetapi dari sekian banyak benda di sana, ada satu benda yang paling menarik perhatian dan diperlakukan secara khusus, yakni boneka Annabelle yang kini sudah bersolok karir di filmnya sendiri. Balik lagi ke Roger, seperti film-film horor pada umumnya, scene tiba-tiba malam dan pencahayaan menjadi redup, di mana Roger dibangunkan oleh suatu suara. Roger pun bangun, namun tidak ada apa-apa. Tetapi suara itu makin menjadi-jadi. Lantas Roger pun pergi ke lantai atas. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh Andrea yang mengeluhkan bahwa Cindy tidur sambil berjalan dan stuck di depan lemari. Keesokan paginya, Roger pun kembali dikejutkan dengan seekor burung yang tiba-tiba mati di dekat rumahnya. Dia pun heran apa penyebabnya, karena setahu dia, di daerah tersebut bebas dari pemburu. Namun Roger masih berpikir positif, ya mungkin udah ajalnya. Ketika keempat anaknya pergi sekolah dan Roger berangkat bekerja, di rumah hanya ada Caroline dan April. April sendiri terlihat sedang berbicara dan bermain dengan teman imajinasinya yang dia namakan Rory. Who are you talking to? Karena penasaran, Caroline pun mencoba memutar kotak musik yang April temukan sebelumnya. Lalu yang terjadi... You see him in the mirror standing behind you. Okay. Boo, Mommy! Kemudian April pun mengajak Caroline bermain petak umpet. Caroline yang mendapat giliran untuk mencari April dalam keadaan mata tertutup, dia pun mencari April ke setiap sudut ruangan hingga masuk ke dalam kamar Andrea, di mana di situ terdapat sebuah lemari besar yang tiba-tiba April. Second clap. merasa bahwa itu April. Caroline pun memintanya untuk menepuk tangan. Dia pun melakukannya. Give me the third clap. I'm gonna get you now. Tetapi saat didekati, Caroline tidak mendapati April di sana. Dan faktanya, April ngumpet di kamarnya Nancy. Lantas, siapakah tadi yang menepuk tangannya? Entahlah, hanya petugas sensus yang tahu. I was in Christine and Nancy's room. Saat malam hari, Roger mendapat kabar bahwa dirinya mendapat tugas ke Florida selama 1 minggu. Dan mau tidak mau, Caroline dan kelima anaknya harus tinggal di rumah tanpa adanya sosok ayah. Come on, let's go to bed. Adegan pun beralih ke Christine yang sedang tertidur pulas. Namun tiba-tiba seperti ada yang menarik kakinya. Dan seperti ada yang memanggil namanya. Not funny, Nancy. Dia pun memeriksa ke kolong kasur dan tidak ada apa-apa. Tetapi tiba-tiba pintu kamar bergerak sendiri. Dan dengan wajah ketakutan, Christine pun bangunkan Nancy karena dia nampak melihat sesosok makhluk di balik pintu. Namun saat Nancy memeriksanya, dia pun sama sekali tidak melihat apa-apa. Dan It's standing right behind you. Oh my god. sampai sini sudah dapat disimpulkan bahwa rumah tersebut ada hantunya. Scene pun beralih ke Ed dan Lauren, di mana hari itu mereka berdua akan pergi menangani sebuah kasus. Tetapi Ed seperti mengkhawatirkan sesuatu, dan Ed berniat berhenti untuk menjadi penyidik. Namun Lauren menenangkan Ed dengan mengatakan bahwa mereka berdua ditemukan, ditakdirkan untuk menjadi pengusir hantu, bukan untuk menjadi pengangguran. I'm gonna get dressed. Saat malam, mereka berdua pun menangani kasus pasangan yang sering mendengar suara aneh di atap rumahnya. Namun ternyata suara tersebut dihasilkan dari atap mereka yang renggang dan menimbulkan bunyi ketika terdorong oleh angin.
Dan dengan semua pengalaman supranatural mereka, Ed dan Lauren pun ternyata masih berpikir secara rasional dan jujur. Karena jika mereka menginginkan uang dari kliennya, bisa saja mereka berbohong dan mengarang cerita bahwa suara tersebut dihasilkan oleh genderuwo. Kemudian, dia melakukan ritual pengusiran hantu dan mendapatkan uang. There's usually always some kind of rational explanation. Kembali ke Caroline, di mana saat Caroline terbangun tengah malam, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara tepukan tangan. Girls, it's way past your bedtime. Dia pun mengira bahwa itu anak-anaknya yang sedang main petak umpet. Tetapi, saat dirinya memeriksa ke kamar anak-anaknya, dia pun mendapati bahwa mereka sedang tertidur pulas. Tapi tiba-tiba, saat di lantai bawah, dia pun mengira bahwa di basement ada seseorang. Lantas, dia pun memeriksanya. Saat akan keluar dari sana dan mengunci ruangan basement, tiba-tiba Caroline terjatuh. Saat di basement, lagi-lagi Caroline dikejutkan dengan bola yang terlempar sendiri. Lantas dia pun naik, tapi lampu meledak sendiri. Karena gelap, dia pun menyalakan korek yang Roger tinggalkan sebelumnya. Dan Wanna play hide and clap? karena di lantai bawah, anak-anaknya pun hanya bau cantik, tanpa mengetahui apa yang terjadi dengan ibunya. Andrea pun kembali mendapati bahwa Cindy tengah tidur berjalan. Lantas, dia pun mengembalikannya ke tempat tidur. Tak lama, terdengar sesuatu dari lemari. Saat dicek, ternyata tidak ada apa-apa. Tiba-tiba Cindy bangun dan melongo melihat ke arah atas lemari. Tiba-tiba lagi, Roger yang baru pulang kerja pun dengan cepat masuk ke rumahnya dan melihat semua keluarganya terlihat panik tanpa tahu apa yang telah terjadi sebelumnya. Sampai sini Roger dan Caroline pun harus segera bertindak sebelum terjadi sesuatu terhadap anak-anaknya. Pada suatu hari, Ed dan Lauren pun mengadakan sebuah seminar terbuka tentang supranatural, di mana Caroline hadir di sana untuk menyaksikannya. Dan saat seminar selesai, Caroline meminta Ed dan Lauren untuk melihat langsung rumahnya dan melihat apa yang terjadi di sana. Of course we will. Keesokan harinya, saat Ed dan Lauren sampai di rumah, mereka pun diperkenalkan dengan para anggota keluarganya dan langsung menceritakan semua kegiatan supranatural yang mereka alami. Di mana pintu sering mengetuk sendiri, seluruh jam mati, bau busuk yang menyengat, burung mati, dan bingkai foto berjatuhan sendiri. Ed pun menjelaskan bahwa hal-hal tersebut merupakan tanda-tanda aktivitas supranatural di rumah ini. Kemudian Lauren pun minta diantarkan menuju ke ruang basement. Something awful happened here, Ed. Ya, akhirnya Lauren merasakan bahwa di rumah tersebut telah terjadi sesuatu yang buruk di masa lalu. Ed pun mulai menginterview Roger dan Caroline agar mendapat informasi secara detail tentang rumah tersebut. Sedangkan Lauren sendiri mencoba melakukan percakapan berdua dengan April. April pun mengatakan bahwa dirinya memiliki teman imajinasi bernama Rory, di mana April hanya bisa melihat Rory melalui kaca yang terdapat di kotak musik. Untuk itu, Lauren pun melakukannya. Setelah itu Lauren pun berjalan keluar untuk melihat keadaan sekitar. Sampai akhirnya Lauren berdiri tepat di pinggir danau dan sebuah pohon besar. Dan saat Ed menghampirinya, betapa terkejutnya Lauren melihat sesuatu yang begitu mengerikan di atas pohon tersebut. What is it? Sampai sini Ed dan Lauren pun menyimpulkan bahwa dahulu pernah terjadi sesuatu yang buruk di sana, sehingga rumah tersebut dipenuhi begitu banyak arwah penasaran. Masalahnya, meskipun keluarga Roger meninggalkan rumah tersebut, para arwah itu akan tetap mengikutinya kemanapun mereka pergi.
Ed pun menyarankan untuk melakukan sebuah ritual pengusiran setan. Namun masalahnya, ritual pengusiran hanya boleh dilakukan atas izin dari gereja. Dan gereja akan mengizinkan ritual tersebut jika ada bukti yang memperlihatkan bahwa rumah tersebut benar-benar bermasalah. Untuk itu, Ed dan Lauren pun berjanji akan kembali ke sini dengan membawa tim beserta peralatan untuk merekam keanehan di rumah tersebut. Dan selama menunggu, Ed meminta Roger agar bisa bersabar dan bertahan. Ed dan Lauren sendiri memiliki seorang putri bernama Judy. Terlihat Judy begitu merindukan kehadiran kedua orang tuanya karena mereka berdua selalu sibuk bekerja. Tak lama Ed pun memberitahu hasil interview bersama Caroline sebelumnya. Faktanya suara Caroline sama sekali tidak terekam dan hanya suara Ed yang terekam. Kemudian Lauren pun menunjukkan sebuah foto hasil penyelidikannya tentang rumah Roger, di mana Lauren menemukan sebuah fakta bahwa rumah Roger dibangun pada tahun 1863 dan sebelumnya dimiliki oleh seorang pria bernama Judson Sherman dan istrinya bernama Bathsheba Sherman. Namun tanpa Judson sadari, sang istri merupakan seorang penyihir atau pengabdi setan. Hingga suatu hari, Bathsheba dipergoki oleh suaminya, berusaha mengorbankan anaknya yang masih berusia 7 hari kepada sang iblis. Dengan cara Bathsheba naik ke atas pohon yang berada tepat di pinggir danau dan menyatakan cintanya kepada iblis, lalu mengutuk semua orang yang akan mengambil atau memiliki tanahnya. Setelah itu Bathsheba bunuh diri dengan cara menggantung dirinya di pohon tersebut. Dan kematian Bathsheba terjadi tepat pada pukul 3:07 pagi dini hari. Sedangkan Rory, teman imajinasinya April, dia adalah anak dari pemilik selanjutnya, di mana Rory hilang secara misterius dan ditemukan tewas di ruang basement rumah tersebut. Sampai sini semuanya sudah masuk akal kenapa seluruh jam di rumah Roger mati tepat pukul 3:07 pagi. Dan di scene sebelumnya juga, Lauren seolah ngelihat jasad yang tergantung di pohon besar itu. Death was pronounced at 3:07 in the morning. Perbincangan mereka pun terhenti tatkala mesin pemutar suara milik Ed tiba-tiba berbunyi, mengeluarkan suara misterius yang pastinya suara tersebut bukanlah suara penyiar radio ataupun suara merdunya Angelina Jolie, tetapi suara makhluk halus yang memiliki frekuensi berbeda. Keesokan harinya, Ed dan Lauren beserta tim dibantu satu orang polisi bernama Brad, kita sebut saja Aldi biar nggak rincu. Mereka pun mulai memasang peralatan seperti kamera, alat pendeteksi, dan alat sinar UV. Malam pertama Paranormal Activity pun tidak banyak terjadi hal yang berarti. Hanya terdengar sedikit suara dari ruang basement, dan pintu terbuka dan tertutup sendirinya. Bahkan jam pun tidak berhenti saat tepat pukul 3:07. Karena sang hantu belum mau menunjukkan batang hidungnya dengan Ed dan Lauren, kecuali dibayar lebih awal. Keesokan paginya, mereka pun terlihat sarapan, dan situasi pun cukup hangat dan ramai oleh banyak orang yang di sana. Karena Caroline kurang istirahat, Lauren pun menyuruhnya istirahat, dan akan menggantikan tugasnya. Saat menjemur pakaian di belakang rumah, Lauren pun melihat langit yang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Dan saat angin berhembus kencang, lalu yang terjadi... Ya, kain tersebut terbang dan stuck hingga nampak membentuk seonggok manusia. Kemudian terbang tepat menuju jendela kamarnya Caroline. Caroline yang sedang tertidur pun tiba-tiba menjerit dan seolah ada orang yang menaiki tubuhnya. Lalu yang terjadi... Ya, dialah roh jahat sang penyihir Bathsheba, di mana Bathsheba memuntahkan sesuatu pada Caroline. Dan dapat dipastikan, Bathsheba sudah masuk ke dalam tubuh Caroline dan akan menggerogotinya dari dalam. Dan mereka semua belum menyadari akan hal itu. Saat malam, ketika Ali sedang membuat kopi, dia mendengar lonceng di depan rumah berbunyi sendiri. Padahal tidak ada angin sama sekali. Dia pun keluar untuk memeriksanya. Tetapi saat dia masuk kembali ke rumah, lalu yang terjadi... Mendengar teriakan Ali, Ed dan Lauren pun menghampirinya. Namun si hantu keburu kabur. Tak hanya itu, mereka kembali melihat bahwa Cindy tidur sambil berjalan dan menuju tempat yang sama, yaitu lemari di kamar atas. Lauren sendiri mendengar dari alat perekam di bawah bahwa Cindy seperti diarahkan seseorang untuk menuju ke sana.
Namun saat Ed dan Roger memeriksa kamar atas, mereka sama sekali tidak menemukan Cindy. Dan dengan alat sinar UV, akhirnya Ed menemukan jejak bahwa Cindy menuju sebuah ruangan rahasia di balik lemari. Setelah berhasil diselamatkan, April pun mengatakan bahwa disitulah Rory teman imajinasinya biasa bersembunyi. Mendengar hal itu, Lauren pun dengan nekat masuk ke sana. Saat di dalam, Lauren pun minta kotak musik milik April. Setelah itu, Lauren pun menemukan sebuah tali yang nampak seperti simpul untuk bunuh diri. Dan mendengar hal itu, Ed pun dengan cepat mencari Lauren ke lantai bawah. Sementara itu, Lauren sendiri jatuh ke lantai basement. Dan saat basement, Lauren bertemu dengan beberapa arwah lainnya, bukan Bathsheba. Sang arwah pun nampak ingin menyampaikan sesuatu pada Lauren. Tetapi tiba-tiba Bathsheba datang. Karena panik, Lauren pun berlari dan tanpa sengaja meninggalkan kalungnya di sana. Sampai sini Lauren pun mengetahui bahwa Rory teman imajinasinya April yang tewas ditemukan secara misterius di rumah tersebut. Faktanya, Rory mati dibunuh oleh ibunya sendiri yang dirasuki oleh arwahnya Bathsheba. Dan kini Bathsheba mencoba merasuki Caroline untuk membunuh anak-anaknya juga. Belum selesai dengan itu, tiba-tiba salib yang ada di sana pun terjatuh dengan sendirinya. Lalu tiba-tiba rambut Nancy terangkat dan ditarik oleh sesuatu. Merasa tidak aman, mereka pun mengungsi sementara waktu ke sebuah motel. Saat Roger pergi, Lauren pun nampak seperti mendengar suara judi anaknya. Dan benar saja, saat di pinggir danau, Lauren melihat bayangan judi di dalam danau. Karena panik, Lauren pun langsung menelpon sang ibu untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Mom, it's me. Is Judy okay? Mom, just check, please. You gotta tell me what's going on? Please. Alhamdulillahnya, Judy baik-baik saja. Dan sampai sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Bathsheba memberi peringatan untuk Ed dan Lauren agar berhenti. Karena jika mereka terus berusaha mengusirnya, Bathsheba juga akan membunuh anaknya Lauren. Setelah itu, Ed dan Lauren pun menunjukkan foto dan video pada pastor dengan tujuan agar sang pastor dapat melakukan pengusiran dan memberikan izin dari gereja. Namun sayangnya, itu memerlukan waktu lagi dikarenakan Roger dan keluarganya belum dibaptis dan bukan merupakan anggota gereja tersebut, sehingga sang pastor pun harus meminta izin langsung ke Vatikan. Sementara itu, adegan pun memperlihatkan Judy putrinya Ed dan Lauren, yang mana Judy mulai dihantui oleh Bathsheba, di mana Judy mendapati bahwa pintu ruangan museum pribadi Ed terbuka dengan sendirinya, dan boneka Annabelle sudah tidak ada di tempatnya. Dan saat Judy kembali ke kamarnya, tiba-tiba lampu kamar mati. Dan Move. Judy, get back, honey. Get back. ya, Annabelle pun mulai menunjukkan eksistensinya, di mana Bathsheba berusaha membunuh Judy dengan melempar sebuah kursi ke arahnya. Alhamdulillahnya, Ed sampai di sana tepat waktu. Kemudian, Ed memeriksa bahwa Annabelle masih di singgasananya. Kembali ke Roger. Saat Roger pulang kerja, dia disambut oleh anak-anaknya yang memberitahu bahwa Caroline membawa Christine dan April menuju kembali ke rumahnya. Mengetahui hal itu, dengan cepat Roger menelpon Ed dan segera menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terlihat Caroline dalam pengaruh Bathsheba. Dia memegang sebuah gunting dan berusaha membunuh Christine. Sedangkan April menghilang entah kemana. Saat akan dibawa ke mobil untuk menemui pastor, tiba-tiba seluruh tubuh Caroline pun memar dan tubuhnya terlempar kembali ke dalam basement.
Sampai akhirnya Ed berinisiatif untuk melakukan pengusiran setan sendiri. Dan saat ritual dimulai, terlihat keadaan mulai mencekam, di mana Caroline menggeram kesakitan dan mengeluarkan suara aneh, serta seluruh benda di sekitarnya bergetar. Christine yang di dalam mobil pun tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan begitu banyak burung yang berterbangan di depan rumahnya. Beberapa bait kalimat diucapkan oleh Ed dan tiba-tiba Caroline melayang, kemudian mendarat tepat di langit-langit. I command you to reveal yourself! Ketika dia terjatuh, dan saat Roger membuka kainnya untuk berusaha menyadarkan Caroline, dia tertawa sejadi-jadinya. Dan... And now you're all gonna die. You are, but you leave my wife alone! God damn it! Let her go! Di lain sisi, Paijo akhirnya menemukan April yang ternyata berada di bawah lantai rumah tersebut. Spontan dia berteriak mengatakan bahwa April sudah ditemukan. Hingga saat Caroline mendengarnya, dia langsung kabur dan mengincar April. Dan tepat saat Caroline mendapatkan April dan berniat membunuhnya, Ed pun berhasil mencegahnya dengan memanggil nama si penyihir dan melanjutkan ritualnya. Hingga iblis Bathsheba bisa dikalahkannya. Bathsheba! I condemn you back to hell! This is your daughter! Remember what you showed me. Dan saat semuanya berakhir, April pun mengembalikan kalung milik Lauren yang ia temukan saat di basement. Kemudian, Roger dan keluarganya pun hidup bahagia selamanya. Di akhir film, Ed pun menyimpan kotak musik yang ia dapatkan di dalam museum pribadinya. Dan film pun selesai.